Oke, baik. Halo semuanya. Saya Albert, ketua kelompok 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek dari UAS Literasi Teknologi, yaitu membuat sebuah website, merancang website untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa di tempat kerja. Nah, website ini nanti akan terintegrasi atau akan dirancang dengan AI. Oke, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses penentuan ide pembuatan websitenya. Ya, jadi proses brainstorming dari masing-masing anggota ya. Jadi bisa dilihat pada layar yang saya tampilkan ini. Ini adalah proses brainstorming kita. Jadi kita menggunakan metode brainwriting 635 untuk menentukan ide website yang akan kita rancang nantinya. Oke. Jadi bisa dilihat ini adalah fase pertama dari brainwriting 635. Jadi saya dan anggota-anggota saya masing-masing mengemukakan 3 ide untuk dieksekusi atau untuk dirancang websitenya. Jadi masing-masing menentukan idenya masing-masing sebanyak 3. Nah, jadi di sini bisa dilihat aplikasi peningkatan produktivitas mahasiswa di tempat kerja. Jadi masing-masing nama ada 3 ide. Selanjutnya kita masuk ke fase kedua. Nah, di fase kedua ini setiap anggota memilih satu ide sendiri yang terbaik dan memberikan minimal 3 alasannya. Jadi dari masing-masing personil itu memilih satu ide dari 3 ide yang mereka kemukakan tadi, yang menurut mereka itu terbaik, dan menuliskan alasannya. Nah, di sini sudah bisa dilihat saya dan anggota-anggota saya itu sudah menulis masing-masing alasan dari ide yang kita pilih. Nah, setelah dari fase kedua ini, kita akan masuk ke fase terakhir, yaitu fase ketiga. Di mana fase ini adalah voting ide yang akan kita eksekusi menjadi sebuah website. Nah, jadi di sini bisa dilihat saya dan anggota-anggota saya sudah voting. Nah, hasil votingnya menunjukkan apa? Ya, jadi mayoritas dari anggota saya atau mayoritas suaranya itu menunjukkan hasil bahwa aplikasi yang kita akan buat atau website yang kita akan buat adalah aplikasi informasi dan pendaftaran Diklat Budaya Maitreyani di Mahavihara Duta Maitreya, Batam Center secara online dan terintegrasi. Nah, kita lihat di sini rata-rata memilih itu, jadi hasilnya adalah ini yang akan kita rancang. Nah, kita kembali ke fase 2, kita melihat di sini ide siapa yang menjadi menjadi ide yang kita ambil untuk kita rancang websitenya, yaitu adalah ide dari Antono. Nah, kita lihat di sini alasannya, di mana yang pertama, calon peserta yang mendaftar itu berasal dari berbagai daerah dan kota. Jika ada aplikasi online pendaftaran, itu akan lebih praktis dan informasi bisa diterakan secara jelas. Oke. Kemudian yang kedua, selama ini pendaftaran manual melalui vihara di kota masing-masing. Jika dibuat aplikasi online-nya, maka akan membantu efisiensi kerja bagi pihak vihara. Nah, yang ketiga adalah membantu mendorong digitalisasi bagi vihara demi efisiensi dan efektivitas kerja ke depannya dalam setiap aspek yang memungkinkan. Nah, ini adalah alasan dari Antono kenapa dia memilih ide ini yang menjadi yang terbaik, dan itu juga menjadikan ide ini sebagai mayoritas suara dalam voting sini. Nah, jadi setelah setelah melalui proses brainstorming ini, setelah didapatkan hasilnya, kita akan membuat website apa, maka kita masuk ke dalam proses pembuatan desain thinking canvas ya. Bisa dilihat di layar yang saya tampilkan ini adalah desain thinking canvas dari kelompok kami ya. Di sini bisa dilihat sistem informasi dan pendaftaran diklat budaya Maitreyani. Nah, jadi kita mulai dari storytelling ya. Website ini dibuat untuk mempermudah penyampaian informasi dan pendaftaran diklat budaya Maitreyani secara digital, cepat, terstruktur, dan mudah diakses oleh umat Maitreya, khususnya aktivis dan muda-mudi. Nah, platform ini mendukung penyelenggaraan diklat yang lebih profesional, transparan, dan efisien, yaitu terpusat, cepat, terstruktur, mudah diakses, transparan, dan profesional.
Nah, inilah latar belakang permasalahannya begitu ya. Jadi bisa dilihat komponen-komponen lain dari desain thinking yang kita buat ini. Nah, ini yang akan kita jadikan landasan untuk merancang websitenya dengan anti graffiti nantinya ya. Oke. Nah, setelah dari design thinking canvas ini, kita sudah buatkan websitenya. Nah, kita sudah rancang seperti yang saya tampilkan di layar ini ya. Jadi ini adalah tampilan utama dari website kita ya, yang kita rancang berdasarkan design thinking dan ide sebelumnya yang sudah kita dapati. Nah, ini adalah tampilan utamanya beranda. Nah, saya akan coba mendemonstrasikan ya fitur-fitur dalam website ini serta tampilan-tampilan websitenya gitu. Oke. Kita mulai dari tampilan utama beranda. Sini bisa dilihat di bagian header atau bagian yang atas ini itu terdapat beranda, menu beranda yang tertuju pada menu ini ya. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Kemudian kita masuk ke menu informasi diklat. Nah, dia akan masuk ke halaman ini di mana terdapat beberapa informasi detail jadwal, persyaratan, dan panduan diklat budaya Maitreya. Jadi ini tampilan yang isinya itu sudah disesuaikan dengan design thinking ya. Kemudian di bagian pengumuman, nah di bagian pengumuman ini akan masuk ke bagian pengumuman terbaru. Nah, informasi terbaru seputar pelaksanaan diklat budaya Maitreya. Jadi ini bisa dilihat oleh semua user atau pengakses website. Dan yang membroadcast pengumuman ini siapa? Nah, ini adalah admin sistem nantinya di bagian back end, di bagian belakang ya. Jadi nanti kita akan juga melihat di bagian adminnya, menu-menunya, oke? Kemudian ada menu daftar sekarang, maka dia akan masuk ke tampilan form pendaftaran ya. Nah, di sini nanti akan saya coba juga untuk simulasi pengisian datanya ya. Oke, kita kembali ke beranda dulu, saya jelaskan di sini. Ya, di sini ada daftar sekarang, masuk ke bagian halaman pendaftaran, kemudian informasi. Nah, masuk ke bagian informasi. Di sini juga ada beberapa tampilan. Nah, ini tampilan ini dia sudah dinamis. Ya, jadi sebelumnya saya sudah try satu orang, ya mendaftar satu orang, maka di sini peserta terdaftarnya jadi satu orang. Nanti saya akan coba lagi. Nah, nanti di sini dia akan terupdate gitu. Kuota tersedia ini yang di set adalah 150 orang. Jadi satu ini sudah terdaftar, maka kuotanya akan berkurang menjadi 149. Nah, pengumuman ini ada 6. Ya, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 pengumuman. Ya, jadi ini juga nanti akan terupdate sesuai dengan jumlah pengumuman yang sudah di broadcast. Sini status pendaftarannya itu buka gitu. Ya. Di sini ada tentang sistem, ya ini udah pasti sesuai dengan design thinking ya. Kenapa sistem ini dirancang, kemudian beberapa keunggulannya. Nah, di sini ada permasalahan sebelumnya yang melatar belakangi website ini dibuat. Kemudian di sini ada solusi juga kenapa website ini dibuat. Nah, ya, pendaftaran online terintegrasi, dashboard admin untuk monitoring, upload dokumen digital, pengumuman dan informasi yang terpusat. Oke. Kemudian di sini ada fitur website. Nah, di sini ada website atau menu-menu yang bisa kita akses dari fitur website ini seperti informasi tadi, kemudian pendaftaran online, masuk ke halaman ini, kemudian upload dokumen, masuk ke halaman form pendaftaran juga, kemudian pengumuman, masuk ke halaman pengumuman, kontak panitia ini akan langsung tertuju pada WhatsApp. Ya, jadi ini bisa langsung, dia bisa langsung chat dengan panitia. Ini nomor yang ini sesuai dengan design thinking ya, nomor WhatsApp-nya. Jadi bisa langsung menghubungi ketika menekan gitu. Nah, lalu ada dashboard admin. Nah, ini dashboard admin. Kita kembali dulu sebentar. Ya, nanti kita akan coba ya dashboard admin. Oke, di bawah, di bagian bawahnya di sini ada beberapa informasi. Ya, seperti nama, alamat, kontak, sosial media, oke, copyright. Baik, ini adalah halaman beranda. Kemudian kita masuk ke bagian daftar sekarang. Jadi saya akan simulasi pendaftaran online ya. Nah, di sini saya coba menggunakan nama saya. Kemudian tempat lahirnya Batam. Ya, kita coba. Oke, tanggal 5. Coba aja. Laki-laki.
Nomor WhatsApp kita coba. Oke, try aja ya. Kemudian email, alamat lengkap misalnya Batu Aji, Viara asal misalnya Maitreya. Nah, di sini kita bisa mengupload dokumen juga ya. Jadi user lain itu bisa mengupload dokumen di sini, pendaftar gitu, dokumen pendaftar, penunjang pendaftaran lah. Di sini ada upload pas foto, upload bukti persyaratan. Kita tes upload. Oke, saya coba upload satu. Nah, di sini saya upload juga. Nah, sudah terupload di sini. Kemudian kita kirim pendaftaran. Nah, pendaftaran berhasil, silakan tunggu konfirmasi panitia. Kita kembali ke menu beranda. Nah, di sini peserta terdaftarnya menjadi 2. Kemudian, kenapa kuota tersedia di sini masih 149? Itu dikarenakan dari admin baru memverifikasi pendaftar yang barusan saya coba tadi. Nah, makanya di sini masih 149. Jadi ketika admin memverifikasi, dia akan update di sini. Nanti kita lihat. Oke. Kita masuk ke dashboard admin ya. Nah, di sini tampilan utama atau tampilan login dari admin. Nah, kita coba username admin, password admin 123, login. Oke. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari admin, dashboard overview ya. Jadi di tampilan ini ada total pendaftar, terverifikasi, menunggu, serta sisa kuota. Nah, ini administrator. Oke, kita lihat data peserta. Nah, ini ada 2 data ya. Sebelumnya saya sudah mencoba 1 ya. Kemudian ini yang tadi saya simulasikan. Nah, statusnya masih menunggu karena belum saya verifikasi, belum admin verifikasi. Nah, kita lihat. Nah, di sini beberapa informasi mereka sesuai dengan yang mereka tuliskan di form pendaftaran. Nah, di sini dokumennya juga kita bisa lihat apa yang mereka upload. Nah, ini yang tadi saya upload. Kemudian yang bagian bawah juga, nah yang sebelumnya saya upload ya sama. Jadi bisa dilihat ya foto dan buktinya. Oke. Kemudian di sini ada aksi. Jadi admin bisa memverifikasi, bisa menolak serta menghapus. Kita coba verifikasi ya. Yang tadi saya simulasikan. Nah, statusnya maka akan menjadi terverifikasi. Jadi di sini juga admin bisa mengekspor ke Excel. Nah, jadi nanti ini mungkin memudahkan admin untuk merekap data lanjutan ya. Jadi bisa mengekspor ke Excel lalu bisa mencetak PDF juga. Nah, oke. Kita balik ke dashboard. Nah, di sini total pendaftar jadi 2. Nah, karena sudah diverifikasi, ya terverifikasi 2, menunggu 0. Nah, di sini di bagian sisa kuotanya dia 148. Oke. Nah, di sini di bagian pengumuman. Nah, di sini admin lah yang membroadcast pengumuman. Nah, saya coba tambah ya pengumuman terbaru. Berita penting ya. Ini saya coba saja simpan. Nah, di sini dia masuk ke sini. Nah, kita coba lihat di tampilan beranda apakah sudah masuk atau belum ya. Kita logout dulu, kembali ke web. Nah, ini tampilan utama tadi. Nah, semuanya bisa lihat di sini peserta terdaftarnya menjadi 2 orang dan kuotanya menjadi 148 ya. Jadi ini sudah otomatis terupdate. Ya, jadi tampilannya sudah dinamis. Kemudian ini ada pengumuman 7. Tadi sebelumnya kan 6 ya, sekarang 7 ya. Tadi barusan admin menambahkan 1 gitu. Jadi 7. Kita lihat juga di bagian pengumuman. Nah, pengumumannya juga sudah baru ya, sudah masuk terupdate gitu ya. Nah, di sini terbaru berita penting yang tadi admin broadcast gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih beginilah website yang kelompok kami rancang ya. Jadi apabila ada yang kurang ataupun ada yang memang masih belum mutakhir ya mohon dimaklumi ya. Dan semoga ya website yang kita rancang ini bisa menjadi solusi ke depannya untuk Antono tadi yang mengemukakan pendapat ini ya. Oke. Mungkin video kita sampai di sini saja. Apabila saya ada salah kata atau salah dalam berucap, mohon dimaklumin dan dimaafkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua.